Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas mengenai yaitu memilih dua judul gitu ya. Hal ini sesuai dengan eh, yang kamu ACC ternyata alhamdulillah udah di ACC sama dosennya juga gitu ya. Pengaruh komunikasi interpersonal dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa dan juga analisis penerapan project based learning terhadap peningkatan kemampuan pedagogik siswa RA Al-Hikmah gitu ya. Oke, alhamdulillah udah di ACC. Ternyata dua-duanya di ACC, tinggal kamu menentukan pilihan. Jadi gini ya, kali ini kakak akan membahas sudut pandang kakak gitu ya. Bagaimana hmm, kelebihan dan kekurangan di antara dua penelitian ini gitu ya. Ini termasuk penelitian yang berbeda. Satu kuanti, satu lagi kuali. Kuanti itu ke pengaruh dan kuali itu ke bagian analisisnya. Oke. Sekarang, kalau kita melihat dari kedua judul ini, gitu ya, kita akan membedahnya itu melihat bagaimana setiap variabel itu terikat. Kenapa? Ketika kita ada sesuatu hal di antara variabel dan kita nanti kesulitan dalam mencari referensinya dan kita tidak menemukan keterikatan, khawatirnya nanti akan bermasalah di pembahasannya, gitu. Carilah referensi yang memungkinkan setiap variabelnya itu ada dan juga terikatnya. Contohnya apa? Yaitu karena di sini ada variabel komunikasi interpersonal sama motivasi belajar mahasiswa gitu ya. Kita lihat nih indikator-indikatornya terlebih dahulu sebelum kita memilih kedua judul tersebut. Nah, untuk penelitian kuantitatif gitu ya, indikatornya itu ada empati, keterbukaan, kejelasan dalam komunikasi, dukungan akademik, interaksi positif, kemampuan mendengarkan sama pemberian apresiasi. Nah, di sini setiap indikator yang interpersonal sama motivasi belajar itu saling berhubungan. Maksudnya gimana? Misal empati. Nah, ini juga sama kayak keterlibatan dalam diskusi dan interaksi di mana empati ini kan kemampuan memahami respon perasaan mahasiswa. Ketika mereka diskusi, kadang-kadang dosen juga mengikuti diskusinya, bahkan memberikan saran gitu ya. Itu kan termasuk rasa empati. Adapun keterbukaan di indikator kemampuan interpersonal. Nah, di indikator motivasi belajar juga gitu ya, itu ada keaktifan eksplorasi materi. Jadi dosen juga itu kemampuan interpersonalnya juga harus bersikap terbuka terhadap ide-ide, gagasan mahasiswa ketika mereka mau bertanya. Ya, karena kan aktif itu dalam bertanya gitu ya, eksplorasi materi juga. Selanjutnya adalah kejelasan dalam komunikasi gitu ya. Dan sini juga bagian motivasi belajar itu ada yang namanya pemahaman konsep yang lebih baik. Nah, di mana ketika kita mengetahui kejelasan komunikasi ini kan dari cara penyampaian materi ya kan. Semakin eh, baik penyampaian materi yang dosen berikan gitu ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan konsep oleh mahasiswa. Semakin siswa paham konsepnya, tentu aja motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya itu akan lebih meningkat gitu. Nah, seperti itu ya contohnya. Baik dukungan akademik juga sama gitu ya, memberikan bimbingan dorongan. Sekaligus kalau misalkan keterkaitannya dengan ketahanan belajar gitu ya. Semakin mahasiswa didukung, tentunya pasti gitu ya. Mahasiswa ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak ada dukungan akademik? Ya tentu aja motivasi belajarnya akan menurun gitu ya. Terus interaksi positif. Nah, positif ini adalah membangun hubungan baik dan mendorong komunikasi dua arah. Tentu aja ini juga dilihat dari respon, biasanya hasil nanti di akhir pembelajaran gitu ya, entah itu refleksi atau apapun gitu ya. Kemampuan mendengarkan juga sama. Ini juga keterkaitannya dengan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran gitu ya. Ketika dosen memberikan penjelasan, mahasiswa mendengarkan dan begitu sebaliknya. Ketika mahasiswa mau menjelaskan sebuah ide, dosen pun mendengarkan. Itu jadi ada timbal baliknya. Nah, selanjutnya apa? Itu memberi apresiasi atau mengakui usaha dan pencapaian mahasiswa.
Nah, kalau misalkan motivasi belajarnya itu peningkatan usaha dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Dosen yang terbuka ini mendorong mahasiswanya. Kalau misalkan di ini ya, contohnya, kata-katanya dosen yang terbuka mendorong mahasiswanya untuk lebih aktif, aktif berpartisipasi, dan meningkatkan rasa ingin tahu dan juga menimbulkan motivasi intrinsiknya gitu. Nah, jadi udah ada ya keterkaitannya. Nah, sedangkan untuk yang kualitatif gitu ya, analisis penerapan project based learning terhadap peningkatan kemampuan pedagogik siswa gitu ya. Ada indikatornya, tapi ada dua nih. Jangan kamu gunakan indikator ketika pembelajarannya, tetapi gunakan indikator penerapan PJBL-nya. Itu dua hal yang berbeda. Kamu bisa mencari tahu lebih apa sih perbedaan antara PJBL dengan penerapan PRJBL. Jadi ada dua. Nah, indikatornya apa? Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan anak dalam proyek yang menarik. Nah, seenggaknya nanti di indikator kemampuan pedagogik siswa itu ada yang namanya kemampuan memahami konsep pembelajaran dasar gitu ya. Di indikator PJBL ini ada kolaborasi, yaitu nanti melibatkan interaksi, yang namanya interaksi juga ada berkomunikasi dan berinteraksi sosial gitu ya. Ini juga sama. Eksplorasi, rasa ingin tahu. Di sini juga ada keterampilan eksplorasi dan memecahkan masalah yang sederhana untuk siswa RA gitu ya, TK. Dan juga kreativitas dalam pembelajaran yaitu nanti mengembangkan atau mengembangkan apa yang sudah terkonsep gitu ya dan membangun kreativitas yang berbeda nantinya. Sama refleksi dan evaluasi di sini juga melihat bahwa apakah siswa udah memahami, nanti kita akan lihat, oh ketika siswa belajar A nanti hasilnya, oh iya A ini dapat diterapkan ini Bu Guru gitu kan ya. Itu contohnya. Sama keterlibatan emosional. Ini juga tentu aja akan meningkatkan motivasi pembelajarannya. Nah, untuk keterkaitannya apa? Contohnya kita ambil satu, yaitu indikator pembelajaran berbasis proyek sama kemampuan memahami konsep pembelajaran dasar. Di mana keterkaitannya ini, siswa lebih terlibat dalam eksplorasi dan pembelajaran yang bermakna, meningkatkan pemahaman konsep pedagogik dasar. Tapi gitu ya, kalau kita udah melihat keterkaitan ini, sebenarnya ada semua. Apa sih yang menjadi masalah sebenarnya gitu ya? Yaitu kalau kamu lihat di sini referensi pedagogik gitu ya. Kita akan melihat referensi kemampuan pedagogik itu lebih banyak di mana. Jangan sampai ketika kamu mencari kemampuan pedagogik eh, siswa gitu ya, khususnya anak TK itu akan kesulitan. Ya, jangan. Itu namanya mempersulit kamu dalam penelitiannya. Maka saran kakak gitu ya, kita lihat dulu di sini apakah ada kemampuan pedagogik. Kebanyakan itu adalah kemampuan pedagogik guru gitu ya. Ketika kemampuan pedagogik guru, sedangkan di judul kamu aja itu adalah kemampuan pedagogik siswa. Ada nggak sih yang pedagogik siswa? Khawatirnya gitu ya nanti tidak ada sama sekali. Maka kamu nanti akan kesulitan juga mencari referensi nanti hasil pembahasan yang ada di bab 4 gitu. Nah, oke, itu saran dari kakak gitu ya, yang bisa kamu pilih gitu ya untuk memilih penelitian mana sih yang lebih baik gitu ya. Apakah penelitiannya si kuantitatif atau kualitatif gitu. Terlihat dari referensinya gitu. Misalkan kita lihat nih pedagogik siswa. Kan kalau pedagogik siswa atau peserta didik deh ya sekarang gitu. Khawatirnya nanti nggak ada. No, tidak ada. Peserta didik siswa berarti hanya satu. Jadi kalau saran kakak ambil yang kuantitatif gitu ya. Karena dilihat dari banyaknya referensi yang bisa kamu ambil dan pemikiran-pemikirannya itu bisa menjadikan kamu mudah di bab 2 dan bagian bab 4 hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, terus kenapa sih harus memilih kuantitatif gitu ya? Oke, kita lihat dari metode penelitiannya.
Jadi survei kuantitatif dengan angket skala Likert dan analisis regresi atau korelasi ini lebih sederhana dibandingkan dengan nantinya metode penelitian yang kualitatif. Contohnya studi kasus atau penelitian tindakan kelas dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bayangkan wawancara anak TK. Kamu udah ngebayangin loh wawancara anak TK. Kira-kira apakah mudah untuk menanyakan? Kan kadang-kadang siswa itu bertanya jawabannya iya atau tidak. Jarang sekali menemukan alasannya. Nah, sebagai seorang peneliti, kita tuh harus tahu dulu nih bagaimana cara mengkorek, mewawancara, itu ya jawaban dari seorang anak kecil gitu. Nah, untuk datanya bagaimana, Pak? Untuk datanya yang kuantitatif, ini datanya lebih mudah dikumpulkan melalui angket, udah bisa gitu ya. Angket ke dosen, angket ke mahasiswa. Nah, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dosen gitu ya. Jadi, ketika kamu tidak ada, nanti dosennya lebih mungkin lebih baik dan ada di kelas kamu dapat pembelajaran yang lebih baik juga. Nah, untuk misalkan yang kualitatif, data wawancara siswa ini lebih sulit karena jawabannya cenderung berubah-ubah. Yang namanya anak kecil, iya itu lebih berubah-ubah. Dan dari datanya pun itu ya harus yang namanya observasi terlebih dahulu gitu ya. Membutuhkan waktu lama kalau untuk PJBL. Selanjutnya apa kendalanya? Misalkan faktor lainnya, metode mengajar. Ini kan ada faktor-faktor lain tentunya dalam motivasi ya. Entah itu faktor individu juga mempengaruhi motivasi sehingga sulit mengisolasi variabel komunikasi interpersonal saja gitu ya. Nanti ada beberapa tambahannya. Untuk kualitatif ini butuh waktu lebih lama dalam mengimplementasikan karena siswa era ini masih belum eh, tahap mandiri gitu ya. Tapi lebih dalam tahap perkembangan awal. Dan juga ingat tidak semua guru memiliki keterampilan untuk menerapkan PJBL secara baik. Ketika penerapan PJBL tidak baik aja, itu akan menyebabkan yang namanya miskonsep, apalagi kalau misalkan gurunya belum bisa gitu ya. Jadi kalau kamu maupun nanya analisis nih, misalkan kamu memilih analisis, coba tanya dulu, apakah guru tersebut bisa mengerti sintaks-sintaks di PJBL dan kamu nanti cari dulu gitu ya. Misalkan langkah-langkah penerapan PJBL, nanti diwawancara juga gurunya. Kalau gurunya udah sesuai dengan apa yang kamu buat di penerapan PJBL pembelajarannya, kamu lihat nih misalkan di internet, oh penerapan PJBL sintaks-sintaksnya seperti ini loh, gitu loh. Dan pas jawaban guru kok berbeda gitu ya. Nah, ketika jawaban guru berbeda, itu kan sama aja mempersulit kamu gitu ya. Seperti itu. Oke? Oke ya. Nah, next. Jadi, kalau kita bisa buat gitu ya. Nah, di sini ada penelitian kuantitatif. Kamu bisa memilih antara kuantitatif kualitatif. Jadi, saat kakak sebenarnya milihnya kuantitatif gitu ya. Jadi, penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik gitu ya untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Nah, metode ini sering menggunakan instrumen seperti angket, tes, atau observasi kuantitatif untuk mengumpulkan data yang kemudian nanti dianalisis menggunakan statistika deskriptif gitu ya. Oke, ciri-cirinya apa gitu? Itu menggunakan data numerik angka bersifat objektif, terukur gitu ya. Terus variabel yang jelas. Selanjutnya, kita akan melihat kembali metode statistiknya, yaitu hubungan antar variabel gitu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat populasi dan sampelnya itu lebih cenderung bisa digeneralisasi gitu. Nah, selanjutnya gitu ya. Apa sih perbedaan judul di penelitian kuantitatif gitu ya? Ini kita skip terlebih dahulu karena tidak masuk gitu ya. Oke, karena judul kamu itu lebih ke pada kuantitatif deskriptif. Kita cari, oke, korelasi juga sama ini bisa gitu ya. Meneliti hubungan
dua atau lebih variabel tanpa memberikan perlakuan. Nah, berarti kamu bisa menggunakan misalkan statistikanya, korelasinya menggunakan person atau Spearman gitu ya. Oke. Nah, contohnya apa? Pengaruh kemandirian terhadap kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMA. Berarti kalau kamu memilih pengaruh kemampuan interpersonal dosen untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, berarti inilah yang korelasi yang kamu pilih gitu ya. Berarti harus menggunakan person Spearman gitu ya. Dan juga jangan lupa menggunakan ujian korelasinya nih ada tiga, person, Spearman atau kendala itu terserah kamu gitu ya. Nanti bisa ngelihat lagi apa aja sih fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya gitu ya, ada regresi. Kamu juga bisa menggunakan regresi gitu ya. Nah, di sini meneliti pengaruh satu atau lebih pengaruh independen. Nah, biasanya kan kamu karena bagian variabel bebasnya satu gitu ya, variabel bebas sama terikat. Apa variabel bebas? Variabel bebasnya itu ya, kemampuan interpersonal dosen. Sedangkan variabel terikat yang kamu itu adalah apa? Yaitu motivasi belajar mahasiswa gitu ya. Itu variabel terikatnya. Oke. Nah, apa sih bedanya kalau misalkan regresi itu biasanya variabel bebasnya gitu itu ada dua, baru terikatnya satu. Nah, di kamu kan satu-satu ya, maka lebih baik menggunakan yang namanya sebelumnya yaitu korelasional gitu ya. Ini yang kamu gunakan nanti untuk data statistikanya. Nah, selanjutnya gitu ya. Bagaimana struktur penelitiannya? Jadi struktur penelitiannya untuk kuantitatif secara umum, bab satunya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, bab duanya itu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, pengembang hipotesis sama kerangka penelitian. Untuk bab tiganya, pendekatan penelitian, jenis penelitian, operasional variabel, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengambilan sampel, sama analisis gitu ya, tools analisisnya. Yang bab 4 analisis hasil penelitian dan diskusi dan pembahasan. Yang bab 5 kesimpulan dan saran gitu. Jadi lebih gampang. Oke. Nah, bagaimana sih untuk menulis bab satu bagian latar belakang gitu ya? Kamu dapat memulai eh, pahami dulu paragraf ini gitu ya. Karena kamu mau milih nantinya kuantitatif, misalkan, maka buat dulu bagian umum ke khusus. Nah, di sini contohnya gitu ya, pengaruh TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa akhir. Kan umumnya apa ya? Itu kan perkembangan teknologi kan, itu secara umum, belum masuk ke judulnya sama sekali. Nah, baru masuk ke bagian TikToknya. Ini udah masuk ke penelitiannya. Semakin lama semakin khusus. Yaitu menunjukkan judul kamu nantinya di akhir. Gitu ya. Oke. Nah, tips menulisan paragraf sebenarnya ada beberapa hal, yaitu ada tiga ya. Paragraf minimal itu terdiri dari tiga kalimat. Tiga kalimat itu kan kamu udah tahu ya. Tiga kalimat itu masing-masing terpisahkan oleh titik. Nah, kata dalam dan dengan ini jangan terlalu banyak di awal kalimat kalau bisa. Terus perpindahan antara paragraf harus smooth. Jika ada kunci kalimat akhir pada paragraf pertama, maka kata kunci tersebut juga harus ada di awal kalimat. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini, gitu ya. Ini kita bisa lihat dari tesis orang lain, gitu ya. Bagaimana cara perpindahan paragrafnya, gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ketika di paragraf sebelumnya gitu ya, berdasarkan hal tersebut perlu bagi seorang guru dalam proses pembelajaran yang menjadi kendala. Ini ada kalimat kendala di kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Maka di paragraf selanjutnya itu juga ada kendala. Jadi ada bridgingnya ke kesinambungan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, yang paragraf keduanya gitu ya. Ini contohnya. Maksud dari perpindahan antara paragraf. Nah, setiap paragraf sebisa mungkin ada referensi. Contohnya di sini ya. Apakah ada referensi? Ada. Setiap paragraf itu ada referensinya satu gitu ya. Yang penting ada referensinya gitu. Oke ya. Sip. Selanjutnya, buatlah kesimpulan setiap pada akhir kalimat. Nah, apa kesimpulannya? Contohnya gini, berdasarkan hal tersebut perlu bagi seorang guru. Ini udah kesimpulannya.
Jadi kesimpulan di paragraf terakhir itu bisa menjadi bridging untuk paragraf selanjutnya gitu ya. Contohnya apa lagi? Nih, contohnya. Contohnya oleh karena itu digunakan sebuah pendekatan. Ini juga bridging untuk pendekatan matematika realistik gitu ya, paragraf yang berbeda begitu. Oke? Nah, kalau seperti itu sudah terlaksana dengan baik gitu ya, maka ini kita bisa eh, buat terlebih dahulu kesimpulan terakhir paragrafnya. Oke? Seperti membedah paragraf yang tadi udah, keterkaitan juga udah gitu ya. Oke? Mungkin cukup sekian pembahasannya. Nanti kita akan membahas identifikasi masalah, ya, bagaimana cara membedahnya, dan juga contoh-contohnya, dan juga nanti kita akan bahas pembatasan masalah, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.